وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب
yang melesatkan atau yang membidik bisa min anak panah fi sabilillah di jalan Allah. Walaqad kunna, dan demi sungguh adalah kami nagzu, kami berperang ma'a Rasulullah SAW, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun, tidaklah bagi kami makanan illa kecuali waraqal hublah, kecuali daun-daun yang terdapat di pohon. Wahadas samu, dan daun pohon ini tidak berbuah. Hatta in kana ahadun, hatta in kana ahaduna, sehingga jika adalah salah seorang di antara kami la yaqu, hendak untuk membuang. Membuang apa? Membuang kotoran, buang hajat, ya, terutama buang hajat besar. Kama qadara syadu, sebagaimana membuang kotoran oleh kambing. Mana khiltun, yang tidak tercampur sesuatu, tidak ada campurannya. Muttafaqun alaih, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bercerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang pertama membidik atau melesatkan anak panah di jalan Allah di dalam peperangan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini setiap panah yang melesat tidak pernah gagal, tidak pernah meleset, selalu tepat sasaran. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini dengan Nabi usianya kurang lebih terpaut 24 tahun. Terpaut 24, ya artinya Nabi lebih tua dibanding Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti saat Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40, berarti dikurangi 24, berarti 16 tahun. Masih remaja, masih apa? Ya, masih remaja. Dan setiap perang yang diikuti Rasul, Sa'ad bin Abi Waqqas ada. Termasuk sejak perang pertama pada peristiwa perang Badar, ikut. Pada peristiwa perang Uhud ikut. Ya. Bahkan tidak termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas ini yang membelot. Jadi ya, ketika berada di atas bukit pasukan pemanah, nah, itu kan ada yang tidak patuh terhadap ya, perintah, belum diperintahkan untuk bergerak, tapi sudah turun untuk mengambil harta ghanimah. Dipikir sudah apa? Sudah menang. Ternyata siasat ya, pihak musuh yang saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ini tetap berada di atas, nggak termasuk yang tadi itu, yang terpengaruh ingin mengambil harta ghanimah. Ya. Oh, berarti bro, kalau tidak ada, kalau pasukan pemanah tidak turun, berarti bisa jadi umat Islam menang, bisa jadi. Tapi sebenarnya kekalahan umat Islam sudah terjadi sebelum perang Uhud. Jadi sebelum perang Uhud itu umat Islam itu sudah terpecah-pecah. Siapa yang memecahkan kelompok umat Islam itu? Yaitu kaum munafik yang dipimpin oleh siapa nama itu? Ubay, ya. Ubay bin Salul. Jadi perang Uhud itu dibikin 3 kompi. Ya, 3 kompi. Dan pasukan kaum muslimin itu 3 kali lipat dibanding kaum Badar, dibanding perang Badar, kurang lebih 1000. Perang Badar kan hanya 300 umat Islam, musuh 1000. Nah ini 3 kali lipat. Ya, begitu ya bergerak menuju Jabal Uhud, ini pasukan yang dipimpin oleh Ubay bin Salul, 1 kompi
kopi, berarti kalau ya 1000 dibagi 3 berarti kurang lebih ada 300 orang belot. Dan kita nggak usah bantu Muhammad, dan kita apa membelot aja, berarti kan kurang pasukan. Dari situ sudah mulai kacau dan ditambah lagi kaum muslimin saat itu apa? Ya, tidak patuh, mungkin berpikir seperti ada perang Badar menang. Ya. Berarti ketika musuh sudah mundur, kemenangan ada di tangan ya, Islam. Tapi ternyata itu adalah siasat dari apa? Ya, dari musuh. Ya. Nah, jadi diikut semua nih saat bin Abi Waqqas. Termasuk juga kondisi-kondisi di mana perang itu susah. Yang namanya perang kan kondisinya tak normal. Ya, tidak seperti dalam situasi yang normal. Kalau normal itu makan bisa tepat waktu. Ya, makan bisa sesuai dengan yang kita kehendaki. Pengen makan ayam bisa. Tapi saat perang itu nggak bisa kan begitu. Ya sudah makan apa adanya. Bahkan bisa jadi kagak apa? Ya nggak makan. Makanya kata Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dalam perang-perang yang aku ikuti itu ya, seringkali kami tidak memiliki makanan kecuali daun ya, dan daun ini berasal dari pohon yang tidak ada buahnya. Kalau ada buahnya, yang jadi bukan daun, ya pasti apa? Buahnya ya, saking kagak ada ya, buahnya, maka yang diambil apa? Daunnya, hanya untuk bisa apa? Ya, bisa makan. Nah, ini diibaratkan seperti kambing. Kenapa kok kambing itu ya ketika dia mengeluarkan kotoran bulat-bulat kering? Karena makannya cuma daun. Ya, sehingga ketika keluar itu begitu aja hijau, begitu aja. Hijau bulat gitu. Andai kan kambing bisa makan sate, bisa jadi bentuknya beda tuh. Kalau daun bagaimana? Nah, itu diibaratkan kondisi di mana perang itu seringkali tidak ada apa? Tidak ada makanan kecuali ya sudah yang bisa dimakan daun dah dimakan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya di mana Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat ya tidak mengeluh terhadap ya kondisi tersebut. Kan bisa jadi mengeluh seperti orang munafik. Orang munafik itu mengeluh. Yang dalam peristiwa perang Tabuk, namanya kita berangkat perang Tabuk. Ya udah susah. Panas-panasan, belum menang lagi, bisa jadi hanya mengantar nyawa. Lebih baik kamu tetap di Madinah, ya bersantai-santai, bisa memetik buah, bisa makan seenaknya, kan begitu. Ya. Tetapi ini dilakukan oleh mereka yang beriman di antara sahabat-sahabat yang memegang teguh dan sebagai pengikut setia Rasulullah SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga meridhai Allah daripadanya qala Rasulullah sallallahu bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan, ya Allah berikanlah olehmu rizqa ya rezeki ya bagi keluarga Muhammad, qutan ya makanan pokok, muttafaqun alaih. Nah, ini kalau kita lihat redaksinya, kenapa ya kok Nabi minta makanan pokok begitu? Emang kagak ada lagi yang lain? Ternyata para jamaah sekalian, ya, kenapa Nabi meminta makanan pokok? Yang pertama bahwa makanan pokok itu asasi. Ya, makanan pokok itu apa? Asasi. Biar katanya duit banyak, tapi kalau tidak ada makanan pokok, ya kelaparan. Ya, negara kemudian tidak ada pasokan beras umpamanya, seminggu aja kagak ada beras. Ya, seminggu nggak ada beras, kita makan ciki umpamanya gitu kan? Iya, mati lah, mati gitu ya. Artinya Nabi meminta sesuatu yang dasar, makanan pokok. Sebab dengan makanan pokok, ketika orang sudah kenyang perutnya, itu lebih mudah dinasehatin. Di samping orang yang lama udah lapar dinasehatin, enak kok kagak itu? Kagak enak.
yang satu ada pengajian, di sebelah bagi-bagi sembako. Kira-kira yang ramai yang mana? Bagi sembako kan begitu. Begitu juga dalam hal sholat. Dalam hal sholat, kalau ditanya, Pak, kira-kira kita makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu atau sholat dulu? Kalau ada bilang kalau makan dulu berarti Anda pengikut dunia. Ibadah dulu, akhirat dulu, sholat dulu. Kalau kita baca di sisi itu, para ulama menjelaskan dan banyak mengomentari tentang apakah makan dulu atau sholat dulu. Maka jawabnya makan dulu, terutama saat perut lapar. Kecuali minum, kecuali baru kita udah kenyang nih, minum bisa tartaran, lain cuma. Tapi saat perut kosong, perut keroncongan, kemudian dihadapkan untuk beribadah, maka pilihlah makan dulu. Sebab ketika engkau makan, ibadahmu jadi tenang. Daripada ketika engkau ibadah lagi sholat mikirin apa? Mikirin makan. Lebih baik sholat tenang, makan, ya, kemudian sholatnya jadi apa? Ya, jadi tenang, seperti itu. Artinya para jemaah sekalian, orang yang ibadah dalam kondisi perut keroncongan, maka konsekuensinya ibadahnya menjadi tidak khusyuk. Sedangkan salah satu ibadah kita, sholat kita diterima itu sebab kita khusyuk kepada Allah. Ya, jadi ketika kita tidak khusyuk, ya, maka dikhawatirkan sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar lelah. Tapi bro, kami ketika lagi sholat rasa-rasanya ya sulit untuk apa? Ya bisa khusyuk 100%. Ya betul, memang sulit. Kan kita juga sudah pernah mendengar atau sering kita dengar ya kisahnya Sayyidina Ali, ya, apakah bisa sholat khusyuk atau tidak? Kalau bisa nanti bakal dikasih sorban, tinggal milih, enggak Pak? Begitu selesai sholat nggak pakai mikir saya pengen sorban yang ini. Oh berarti ketika sholat Pak udah mikirin. Tapi juga kata Imam Al-Ghazali, ketika engkau sholat jangan sama sekali tidak ingat dengan Allah. Seperti halnya seorang atau seperti halnya mayit. Jadi orang yang tidak ingat sama sekali dengan Allah itu seperti halnya mayit. Mayit itu apa? Ada jasadnya tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi cubit dia nggak marah, ditendang dia nggak marah, dicemburin dia nggak marah, disiram dia nggak apa, nggak marah, nggak mau juga sudah begitu. Makanya ya paling tidak ketika kita niat kita apa? Kita ingat. Ketika kita baca Fatihah kita ingat. Ada yang begini. Ada pernah kejadian. Jadi saking mungkin pikirannya kacau. Begitu dia begitu takbiratul ihram, selesai takbiratul ihram, dia langsung baca surah. Kagak baca Fatihah lagi nih. Nah itu gimana guru itu? Kalau dia baca surah, maka makmum itu harus mengingatkan, sebab baca Fatihah itu rukun atau tidak? Rukun. Ya, kalau rukun itu ditinggal, ya akan menjadi rusak. Ya rukunnya yang tentunya menjadi cacat dan tidak sah sholatnya. Makanya patokan imam itu ya untuk dalam hal bacaan adalah apa? Ya baca Al-Fatihah. Ya, kita bermakmum nih, kita nggak tahu nih siapa dia, kita ikut aja. Begitu kita dengar baca Fatihahnya berantakan, itu kita boleh mufaroqah. Saya rada kagak yakin ini ikut imam ini dan niat mufaroqah, niat memisahkan diri. Niat memisahkan apa? Kenapa? Ini baca Fatihahnya berantakan. Tapi ketika baca surah lupa nggak jadi masalah karena surah itu sunnah. Dia baca surah yang panjang dia lupa nggak jadi masalah. Atau barangkali dia lompat itu nggak jadi masalah selama tidak ada kesengajaan. Imam Masjidil Haram juga jangan dipikir ya nggak pernah lupa.
Ya, tapi sangat jarang terjadi. Ya, kalau kita kebalikannya sering lupa. Sering apa? Ya, begitu kena ayat panjang, ya udah mulai terbalik-balik lagi. Nah, jadi gitu ya. Ini yang pertama. Jadi makanan pokok itu asasi. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi meminta makanan pokok? Sebab makanan pokok ini ya, adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semuanya. Tidak menunjukkan kekhususan bagi orang tertentu. Ya, ini beras buat orang kaya doang, orang miskin makan kerikil. Mana enggak? Yang kaya makannya nasi, yang miskin makannya nasi. Sama enggak? Sama. Yang membedakan tahunya doang. Ya, yang satu sate, yang satu terong. Udah begitu. Ya kan? Iya, tapi sama enggak itu? Makanan utamanya sama kan? Sama-sama gandum, cuma cocolannya yang beda. Yang satu keju, yang satu ya apa gitu kan? Artinya ya, Nabi meminta sesuatu yang ya menjadi kebutuhan semuanya, tidak menunjukkan sebuah kekayaan. Toh makanan pokok ya dimakan oleh semua golongan, semua jenis manusia. Maka Nabi tidak meminta uang, tidak meminta harta, tapi doa Nabi meminta makanan yang pokok. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah semoga diridhai oleh Allah daripadanya, qala berkata ia, wallahi alladzi la demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nanti kalau ada di antara kita yang barangkali saudara kita, tetangga kita atau siapapun, di mana kita ini mentalkin sebelum kematiannya atau posisi sakaratul maut, itu kan kita dianjurkan untuk apa? Bimbing, baca la ilaha illallah, kan gitu ya, baca la ilaha illallah. Dalam membimbing membaca la ilaha illallah itu perhatikan kondisi orang yang sedang sakaratul maut. Sekiranya dia mampu mengikuti apa yang kita bimbing, maka bimbinglah secara sempurna la ilaha illallah. Tapi kalau sekiranya sulit untuk menyebut la ilaha illallah, maka bimbinglah dengan ucapan Allah, Allah. Karena khawatir ya kita paksa menyebut la ilaha illallah, nafasnya cuma nyampe la ilaha, gitu Pak. La ilaha, mati di situ. Tidak ada Tuhan. Begitu orang yang sedang sakaratul maut bisa ikutin ucapan kita la ilaha illallah, jangan diajak ngobrol. Sebab pernah saya dengar cerita, begitu dibimbing, ya, begitu dibimbing la ilaha illallah, itu si anaknya baru ingat tuh. Ini bapak gua naruh surat tanah di mana? Ditanya, "Mbak, surat tanah di mana?" Ditunjuk di lemari. Habis tunjuk lemari mati. Habis itu lemari apa? Ya berarti di akhir hayatnya apa tuh? Ya, lemari tuh nunjuk surat tanah. Jadi kalau udah disebut la ilaha illallah, sudah jangan diajak apa? Jangan diajak ngobrol. Ya. In kuntu, jika adalah aku la aktamu jika dia adakan di menuju. Di mana aku pernah meletakkan bagian daripada perutku adalah arti ke atas sana menuju dengan sebab menahan lapar. Wa ini, dan sesungguhnya aku kuntu adalah aku la asyaddu al-hajar ala badni menuju, pernah juga mengikatkan al-hajar batu ya yang aku ikat di perutku menuju dengan sebab apa? Ya, pernah ya perutnya diletakin di mana dong? Di atas sana dia supaya ngeganjel itu usus kagak bunyi, atau diikat pakai batu biar usus kagak bunyi. Ya. Walaupun dan demi sungguh qa'adtu yauman, ya, aku duduk-duduk pada suatu hari ada tarikihim ya, di jalan
di pinggir jalan. Alladzi yakhrujuna minhu, yang di jalan itu seringkali orang keluar masuk, orang warawiri. Famarra biya Nabi SAW, maka ketika itu melewati di hadapanku oleh Rasulullah, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Fatabassama, Nabi tersenyum. Nabi lewat, Nabi senyum. Saat apa Nabi senyum? Hina ro'ani, saat Nabi melihatku. Wa arafa ma fi wajhi, dan Nabi mengetahui apa yang ada di wajahku. Wa ma fi nafsi, dan apa yang ada di dalam diriku. Nabi senyum, ya Nabi melihat wajahnya Abu Hurairah. Nabi tahu, ya, apa maksudnya? Nabi tahu ini Abu Hurairah lagi kelaparan. Kelihatan mukanya, kelihatan. Ini muka-muka lapar. Muka-muka apa? Muka-muka lapar. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ya Abahir, wahai Abu Hurairah, Abahir. Qultu, aku pun menjawab, labbaik ya Rasulullah. Qala, kemudian ya, Nabi berkata, alhik wa madad fattaba'tu. Kata Nabi ikut, akhirnya fattaba'tuhu, ya Abu Hurairah pun akhirnya mengikuti Nabi. Ya, disuruh untuk ikut, kemudian Abu Hurairah pun apa? Ikut. Fadakhala, masuk. Rasul masuk ke dalam rumah. Fasta'dzan, kemudian aku memohon izin. Abu Hurairah memohon izin. Fa'udzina li, maka aku pun diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Fadakhala, ketika Rasul masuk, fawajada labanan, maka mendapati ia labanan susu fi qadahin, di sebuah mangkuk, ada susu di mangkuk. Faqala, kemudian Rasul bertanya, min aina hadha al-laban? Ya Abu Hurairah, kamu tahu nggak dari mana susu ini? Kalau mereka pun menjawab, ahdahu laka fulan atau fulana. Ya, mereka yang ada di situ ternyata bukan hanya Abu Hurairah. Mereka menjawab, aku menghadiahkan kepadamu, ya oleh si fulan. Susu itu dihadiahkan kepadamu oleh si fulan atau fulana. Qala Abahir, Rasul bertanya kepada Abu Hurairah. Qultu, ya aku pun menjawab, labbaik ya Rasulullah. Qala, adhik ila ahli suffah, panggil, suruh kemari ahli suffah. Fad'uhum li, maka kemudian ya, panggillah mereka kemari, panggil mereka untuk menemuiku. Qala Abu Hurairah berkata, wa ahli suffah, ya, adyaful Islam la yakuna ala ahlin wala malin wala ahli. Ahli suffah itu adalah tamu-tamunya Islam. La yakuna ala ahlin, mereka tak punya keluarga, wala malin, tak punya harta, wala ahli, tak punya saudara, tak punya satupun orang, artinya tak punya saudara. Ya, datang hijrah, ya, datang ke Madinah, rumah kagak punya, ya, harta kagak punya. Makanya nih, ketika mereka itu datang menjumpai Rasul, itu Rasul nanya, ada punya rumah kan? Barangkali dia punya rumah di Madinah. Kalau punya rumah, Rasul nggak usah pikirin. Punya harta apa kagak? Kalau dia bawa harta, Rasul pun juga tenang. Ya kenapa tenang? Berarti nanti dia bisa apa? Bisa beli rumah, ya bisa jadi pekerjaan. Atau ada orang yang dia kenal atau saudara. Kalau ada yang dia kenal atau saudara, Rasul pun tenang. Biasanya begini yang datangnya hijrah secara sendirian. Kalau yang berkelompok datangnya itu lebih terorganisir, lebih siap. Tapi begitu datangnya seorang diri, ya, ditanya oleh Rasul, harta punya nggak punya, saudara punya nggak punya, ya, ya sudah. Kalau nggak punya, ditampung di mana tuh? Ya di pinggiran Masjid Nabawi, di teras Masjid Nabawi. Wakana ila adat sedekah, dan apabila adalah orang yang memberikan, ada yang memberikan kepada Nabi, membawakan kepada Nabi sedekah berupa sedekah. Ba'atha biha ilaihim, Rasul mengutus atau mengirimkan sedekah itu ilaihim kepada mereka. Ya Rasul, saya kasih sedekah.
Kata Rasul, udah kasih aja tuh ahlu suffah yang ada di Masjid Nabawi. Berapa jumlahnya? Banyak sabuknya bersama antara 70 dan 80, ya. Walam yatanawal minha syai'an, dan Rasul tidak mengambil sedikit pun. Syai'an sesuatu, tidak mengambil sedikit pun dari sedekah, kasih semua buat ahlu suffah. Wa idza atatu hadiah, tapi jika ada orang yang memberikan hadiah, arsala ilaihim, Rasul kirim kepada mereka, wa asaba minha wa asyraka biha. Nabi ngambil sedikit, sisanya buat ya ahlu suffah. Ada 10 Nabi 1, ada 9 kasih apa? Kasih ahlu suffah. Fasa'ani dzalika, kemudian berkata di dalam hatiku yang demikian itu, fakultu, aku pun berkata, wa ma hadza illa man fi ahli suffah. Itu Abu Hurairah nanya kok kenapa ini susu dikasih buat ahlu suffah? Abu Hurairah itu, ya, kenapa kok Abu Hurairah sering dipanggil oleh Nabi? Karena Abu Hurairah itu ya, dianggap sebagai ketua atau koordinatornya ahlu suffah. Ya, koordinator apa? Ahlu suffah. Jadi kalau ada mau bagi-bagi sedekah, mau bagi apa, mana Abu Hurairah? Panggil. Nah, panggil ini Abu Hurairah bagi-bagiin, gitu ya. Jadi dipanggil siapa nih koordinatornya? Itu siapa? Yaitu Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, nah itu kan susu cuma semangkok. Nah masa itu semangkok ya dikasih ahlu suffah, ya jumlahnya 70 atau apa? 80. Kuntu ahadku an usiba min hadza an-naban. Ada aku lebih berhak ya untuk mengambil susu ini syarbatan, untuk sebagai minuman atau dia agar aku menjadi lebih kuat. Dalam hatinya Abu Hurairah, yang ngapain pagi dikasih? Emang aku juga lagi buntu, emang lagi lemes, lagi apa? Lagi lemes. Fa'idza ja'u, dan apabila datang kepada mereka, datang tuh ya, dipanggil oleh Abu Hurairah. Amarani, yang Rasul memerintahkan kepada aku, fakultu ana mu'titu, maka adalah aku memberikan kepada mereka. Berikan sesuai dengan apa? Perintah Rasul. Wa ma'asa, sambil mikir, wa ma'asa, tidak ada harapan an yu'adzalani min hadzal laban. Kayaknya nggak sampai di susu ini. Bagi satu. Dia udah hitung, kata Abu Hurairah. Nah ini saya yang nyuruh, saya nggak dapat ini. Saya yang ngajak ahlu suffah kemari, saya yang kagak dapat. Tapi Abu Hurairah nggak ngomong, cuma duduk dalam apa? Dalam hati, melas itu. Walamnya berminta adalah waqa'at Rasulullah, dan tidak adalah hal ini semata-mata karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Ya, pokoknya aku mah semata-mata taat. Fa'ataitu fada'utuhum, aku pun berangkat menemui mereka. Fada'utuhum, aku pun memanggil mereka. Fa'aqbalu, ya. Kemudian mereka datang, wastadzanu, mereka izin, fa'adzina lahum, mereka pun diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Wa aqalu majalisahum minal baiti, dan mereka mengambil posisi duduk mereka di rumah itu. Qala, Rasulullah menjawab, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Qultu, aku pun menjawab, labbaik ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, khudh, ambillah susu ini, fa'atihim, kasih mereka ahlu suffah yang kau sudah panggil kemarin. Fa'akhadtu al-qadah, aku pun mengambil mangkok. Faja'altu utihi, ya, kemudian aku berikan ya, susu itu ar-rajula kepada seseorang. Fayashrabu, yang minum hatta yarwa, sampai orang tersebut dari ahlu suffah itu yang tadi lemas jadi seger, dia kok udah puas minumnya. Kemayaruddu adanya, kemudian mangkok yang tadi dikasih dikembalikan lagi adanya kepada Abu Hurairah al-qadah. Fa'udihi al-qad, kemudian aku kasih lagi, aku kasih yang lain, orang yang kedua. Fayashrabu hatta yarwa, orang yang kedua pun juga minum sampai puas. Sampai apa? Puas. Kemayaruddu adanya al-qadah, begitu pun seterusnya. Hatta intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga berakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sampai mangkok itu muter dan mangkok itu sudah ada di tangan Nabi. Wa qad rawiya al-qawm kulluhum. Dan sungguh telah diriwayatkan. Wa qad rawiya al-qawm kulluhum. Mereka itu semuanya sudah kulluhum kenyang, sudah puas. Jadi nggak ada satupun yang tadi diajak yang jumlahnya banyak itu, nggak ada satupun yang merasa kurang, semuanya puas. Fa'akhadha al-qadah, maka Rasul mengambil mangkok itu. Fawada'ahu ala yadihi, kemudian Rasul letakkan di tangannya. Fanazara ilayya, Rasul memandang kepadaku, kepada Abu Hurairah. Fatabasama, sambil Rasul senyum. Faqala ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Faqultu, aku menjawab, labbaik ya Rasulullah. Qala, Rasul berkata, ya bagi itu ana wa anta. Sekarang tinggal kita berdua nih. Sekarang tinggal kita berdua. Tinggal aku, tersisa aku dan kamu. Qultu, ya aku menjawab Abu Hurairah, shadaqta, betul ya Rasulullah. Qala uqud, kata Rasul, duduk. Fashrab, minum. Ya, sekarang gantiannya Abu Hurairah, kamu duduk, kamu minum. Faqa'adtu, aku pun duduk. Fashrabtu, aku pun minum. Faqala, kemudian ia berkata, ashrab fashrabtu. Rasul kemudian negesin lagi, ishrab, minum. Udah minum yang pertama, disuruh minum lagi. Fashrabtu, yes, aku pun minum. Famazala yaqulu, ya, dan masih ada, susunya masih apa? Masih ada. Ishrab hatta, minum lagi. Hatta qultu, sampai kemudian Abu Hurairah menjawab, la walladzi ba'atsaka bil haqq, ya, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran al-haq. La ajidu lahu maslakan, tidak ada lagi tempat maslakan, jalan. Artinya apa? Di perut udah kagak muat ya Rasul, jangan dipaksa lagi. Qala, ya fa'arini, maka berikanlah kepadaku, kata Rasul. Fa'ataitu, aku pun memberikannya al-qadaha, ya mangkok. Fahamidallahu, Rasul memulai sebelum minum dengan memuji kepada Allah, wasama, dan membaca basmalah, wasyariba al-fadlah, dan Rasul minum sisanya. Ya, rahmal Bukhari. Ya, jadi para jemaah sekalian, ya, ternyata yang dikhawatirkan oleh Abu Hurairah, kalau susu ini khawatir enggak cukup, dan ternyata apa? Ya cukup. Ya. Nah, bisa jadi ini adalah sebuah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti hadis berikutnya kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Ya. Dan kita semua bisa hadir kembali, duduk kembali di tempat ini dalam keadaan sehat panjang.